Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini, admin ingin kembali berbagi kabar menarik buat rekan-rekan semua. Dan di sini kita mendapatkan surat edaran resmi dari Menfan RB buat rekan-rekan semua yang yang sudah masuk dalam pendataan. Oke. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama, baiknya kita lanjut saja ke info intinya. Nah, ini dia suratnya rekan-rekan ya. Ini dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023. Ini jelas ya. Dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini dengan nomor surat B1527 sekian. Ini lampirannya 0 lampiran. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini di bagian perihalnya. Perihal dari surat ini adalah status dan, jadi dua ya, status dan kedudukan ex-THK2 dan tenaga non-ASN. Siapa saja non-ASN yang dimaksud? Nah, itu yang kita akan lihat nanti di bagian isi surat ini. Ini ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian alias PPK, baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Nah, jadi ex-THK2 yang dimaksud di surat ini dan tenaga non-ASN yang dimaksud di surat ini adalah mereka-mereka yang ada di instansi pusat atau yang bekerja di instansi pusat maupun daerah. Jadi itu poin penting yang teman-teman harus pahami dulu, supaya teman-teman tidak mengatakan kenapa ada pengecualian. Nah, jadi ini untuk pusat dan daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah atau biasa kita kenal dengan istilah PP nomor 49 tahun 2018, yaitu tentang manajemen P3K, bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila, nah ini ya, diangkat, di sini ada kata diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Namun demikian, sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa ex-THK2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Nah, jadi memang kan ada suratnya rekan-rekan ya. Kalau tidak salah itu suratnya yang dikeluarkan Menpan RB terlebih dahulu oleh Pak Cahyo itu 1511 yang mengatakan bahwa tenaga non-ASN tidak ada lagi di tanggal 28, mulai tanggal 28. Sudah mulai dilakukan pemberhentian. Namun, di sini dulu keluarkan suatu kebijakan bahwa namun demikian sesuai dengan masukan, jadi adanya masukan dan aspirasi dari rekan-rekan ke pemerintah daerah maupun ke DPR RI menyampaikan aspirasi, dan di sini dikatakan dari berbagai pihak bahwa THK2 dan non-ASN itu masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan baik pembangunan dan pelayanan publik. Nah, terkait aspirasi dan masukan tersebut, sehubungan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah, jadi jelas ya, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, jadi ini ada perintah langsung dari Menfan RB kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian yang ada di tingkat pusat maupun daerah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada 3 poin. Kita lihat poin yang pertama dulu. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN. Artinya, untuk penggajian tenaga non-ASN itu tetap akan dianggarkan
oleh instansinya, baik pusat maupun daerah. Yang pasti bagi non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN, yang mana terakhir jumlahnya kita tahu ada 2,3 juta rekan-rekan ya. Nah, jadi ada 2,3 juta yang masuk dalam pendataan. Meskipun Menpan RB meminta agar data 2,3 juta ini kembali diverifikasi. Itu poin pertama. Poin kedua, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Nah, jadi rekan-rekan misalnya selama ini digaji 3 juta, misalnya 2 juta, nah, itu akan tetap dianggarkan dengan memperhitungkan gajinya yang sekian itu. Di poin ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Jadi tidak boleh lagi ada pengangkatan rekan-rekan ya. Jadi untuk pemberhentian atau penghapusan honorer itu pasti ada kebijakan bagi yang sudah terdata tetap dipekerjakan, namun tidak ada lagi honorer baru yang diangkat di luar daripada yang masuk dalam pendataan. Tidak boleh lagi rekan-rekan ya. Nah, apalagi untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu seperti yang bisa dijabat oleh ASN. Contoh, misalnya kan guru itu adalah jabatan yang bisa diisi oleh aparatur sipil negara. Maka guru tidak boleh diangkat lagi sekarang. Tidak boleh lagi sekolah tidak boleh lagi mengangkat guru sekarang, karena itu adalah jabatan yang bisa diisi oleh aparatur sipil negara. Siapa yang mengisi nantinya adalah mereka yang masuk dalam pendataan tersebut, yang nantinya akan diikutkan dalam seleksi, dan merekalah yang berhak untuk mengisi posisi tersebut. Begitu pula di di perkantoran atau manapun itu rekan-rekan ya, tidak boleh mengangkat non ASN atau tenaga honorer lagi. Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini untuk instansi pemerintah ya, untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dilakukan melalui usulan kebutuhan. Ini sepertinya untuk kementerian dan lembaga sepertinya rekan-rekan ya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Nah, ini sudah ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Abdullah Aswar Anas. Nah, ini ya, jelas ya. Dan surat ini tembusannya ke Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Kepala BKN. Jadi lengkap. Jadi ini merupakan hal yang baik bagi rekan-rekan semua yang sebelum-sebelumnya merasa was-was akan diberhentikan atau dihapus. Begitu. Insya Allah dengan surat sakti ini, ya kita sebutnya surat sakti. Dengan adanya surat sakti ini dan memuat 3 poin, insya Allah teman-teman akan merasa lega. Seperti itu rekan-rekan ya. Karena di sini akan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN yang sudah. Nah, ini yang perlu pahami, yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non ASN yang ada dalam data basis data Badan Kepegawaian Negara. Oke, rekan-rekan ya, jadi teman-teman yang sudah masuk dalam pendataan semoga secepatnya diangkat menjadi aparatur sipil negara sehingga statusnya bukan lagi tenaga non ASN. Karena kita hanya mampu berdoa dan berusaha, selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.